Apakah suara saya termute atau enggak terdengar? Dengar, Ustadz. Dengar. Oke, siapa saja di sini? Saya mau tanya, Bank Sentral Indonesia itu namanya bank apa? Indonesia. Bank Indonesia. Bank BI. Indonesia. Ya, Bank Indonesia ya, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini dia kan tugasnya yaitu dia tugas utamanya sebagai otoritas moneter, di mana dia bertugas untuk memastikan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia itu aman gitu, nggak lebih nggak kurang atau terkendali, karena ketika jumlah uang beredar itu nggak terkendali maka akan muncul masalah-masalah dalam ekonomi seperti adanya kenaikan harga yang sangat tinggi atau yang dinamakan inflasi, kemudian masalah-masalah lain gitu, mungkin bisa nanti memicu terjadinya krisis ekonomi. Nah, di sini kan tugas Bank Indonesia itu utamanya ada dua, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang bakal kita lanjutkan di pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Nah, apa sih sistem pembayaran itu? Jadi menurut Bank of International Settlement, sistem pembayaran itu diartikan sebagai seperangkat sarana, prosedur perbankan, dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin adanya perputaran uang. Jadi seperti yang minggu kemarin saya bilang ya, bahwa ketika dalam suatu perekonomian itu perputaran uangnya itu enggak terjadi dengan baik, maka akan memunculkan potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misal kalau uangnya dikuasai oleh sebagian orang saja dalam suatu negara, maka ini akan menimbulkan ketimpangan, dan ketimpangan itu akan memunculkan masalah-masalah lain, baik masalah ekonomi maupun masalah sosial, sehingga perputaran uang ini sangat penting untuk dijaga. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa sistem pembayaran atau metode pembayaran yang ada ini bisa dipastikan dapat memenuhi atau dapat memastikan bahwa transaksi itu terjadi gitu. Misal Rizky di sini punya uang sebesar 10 juta, kemudian dia pengen membelikan suatu barang. Nah, di sini kan pasti ada proses pembayaran. Nah, proses pembayaran itu bisa dilakukan dengan baik tunai maupun non tunai. Nah, yang di sini sistem pembayaran ini yang lebih kompleks yaitu sistem pembayaran non tunai. Kalau tunai kan pasti tinggal ngasih uang ya, kayak kalian beli pentol di depan. Nah, kalian bayar secara tunai gitu, itu nggak perlu aturan yang rumit. Nah, yang menjadikan sistem pembayaran ini diatur dan menjadi sangat rumit itu ketika pembayarannya itu non tunai. Nah, kalian tahu dua gambar ini?
Tahu. Yang biru ini yang apa? QR code. Ya, QR code. Biasanya Najma kalau beli boba gitu kan, pakai bayar pakai GoPay gitu, kalian disuruh nyecan gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk sistem pembayaran yang sekarang lagi berkembang pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia gitu. Makanya QR code atau sekarang BI punya namanya QRIS, QR Code Indonesian Standard ini salah satu bentuk sistem pembayaran yang disediakan oleh Bank Indonesia biar transaksinya itu bisa diselesaikan dengan baik gitu, nggak terjadi kemacetan dalam transaksi. Kalau yang bawah, Kartu debit. ya yang bawah ini gambar kartu kredit ya, kartu kredit. Nah di sini ada logo yang merah sama orange. Sorry. Nah, yang logo merah sama orange ini nama tulisannya apa? Apa Ustaz? Tulisannya apa itu? Mastercard. Ya, Mastercard. Nah, bedanya Mastercard sama QRIS. Kalau Mastercard ini sama-sama sistem pembayaran, tapi dia bukan dibuat oleh Bank Indonesia, melainkan dia dibuat oleh lembaga tertentu. Mastercard ini punyanya internasional, dia punyanya Hong Kong. Dia punya Hong Kong dan bank-bank kalau dia ngeluarin kartu kredit maupun kartu ATM, kartu debit gitu, yang ada logonya Mastercard ini, berarti dia bekerja sama dengan lembaga Hong Kong tadi, Mastercard. Sehingga nanti penyelesaian transaksinya bisa diselesaikan oleh pihak Mastercard itu. Nah, tapi kalau Mastercard ini berarti bank-bank itu tadi bayar ke negara lain. Nah, makanya Indonesia itu sekarang punya namanya yang logo Garuda. Kalau kalian punya ATM, namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, itu punyanya BI. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Any question, guys? No. Nggak ada. Oke. Nggak ada Ustaz. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya kalau nggak. Nah, komponen pembentuk sistem pembayaran itu apa sih? Gitu. Kemarin kita udah bahas sampai sini kayaknya. Nah, itu ada beberapa ya, ada alat pembayaran. Alat pembayaran itu berarti apa? Ya uang, gitu. Mata uang. Ya kan meskipun kalian kalau di Indonesia kalau bayar tunai pasti kan berarti pakai uang kartal ya, uang kertas ataupun uang receh gitu. Kalau pakai transfer bank, mata uangnya tetap rupiah kan. Nah, itu alat pembayarannya berarti ada mata uang alat pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini apa sih? Sistem pembayaran yang saya maksud kayak tadi, ada QRIS gitu kan. Ini diatur oleh Bank Indonesia, kemudian ada Mastercard, kemudian kalau di Bank Indonesia sendiri kalau pembiayaannya itu dalam jumlah besar
itu ada namanya BI RTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi ini sistem pembayaran untuk jumlah yang gede gitu. Misal pemerintah transfer duit BLT itu kan nggak mungkin transfernya 100.000 gitu kan ke Pemda gitu. Pasti langsung transfernya itu ber-NM gitu. Nah, ini kalau pembayarannya ini langsung dengan jumlah besar itu pakai sistemnya namanya BI Real Time Gross Settlement. Terus kemudian ada lagi SKNBI. SKNBI itu kepanjangan dari Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, kalau ini bedanya sama BI Real Time Gross Settlement, ini untuk pembayaran yang kecil-kecil gitu. Jadi misal 100.000 gitu-gitu dilakukan dengan sistem SKNBI ini. Tapi penyelesaiannya dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Kalau RTGS ini dilakukan pada waktu tersebut gitu. Kemudian ada kayak Mastercard tadi disebut dengan alat transaksi non tunai gitu. Oke, ini ya dari sistem. Jadi yang membentuk sistem pembayaran itu yang pertama ada alat pembayaran yaitu mata uang, kemudian sistem pembayaran, kemudian yang ketiga yaitu lembaga yang memproses. Lembaga yang memproses itu apa aja sih? Ya, kalau di sini sistemnya BI Real Time Gross Settlement, kemudian sistem clearing nasional Bank Indonesia, berarti pemrosesnya yaitu siapa? Siapa guys lembaganya guys? BSI. Siapa Riz? Enggak bisa. BI, ya benar. Bank Indonesia. Atau Indonesia itu juga punya lembaga penyelesaian pembayaran buat pasar modal, namanya KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan lain-lain gitu. Ya, kalau tadi pakainya yang ini Mastercard, berarti dia lembaga penyedia Mastercard itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu saluran pembayaran. Jadi saluran pembayaran ini ada macam-macam. Jadi kalian pernah beli non tunai di supermarket mungkin pakai kartu ATM? Nah, Belum? Ada yang pernah pengalaman kayak gitu? Nah, kalau kalian pernah bayar di supermarket pakai gesek kartu ATM, nah itu ada alat namanya EDC. EDC itu kepanjangan dari Electronic Data Computing. Nah, EDC ini digunakan untuk melakukan transaksi non tunai pembayaran
di merchant-merchant tertentu. Kayak kalau kalian beli di supermarket, kemudian di pom bensin itu kan biasanya ada kartu gesek itu yang namanya electronic data computing. Kemudian ada mesin ATM. Kemudian ada teller ya. Jadi kalau kalian bayar tunai lewat bank, kalian bilang mbaknya, Mbak, saya mau bayar untuk SPP SMA Hoirunas bulan ini gitu. Mungkin. Nah, itu berarti lewat teller. Kalian nyerahin duit ke teller bank, kemudian tellernya memproses pembayarannya. Gitu. Sama yang tidak kalah canggih yaitu mobile banking atau internet banking. Mobile banking internet banking, sama ada uang elektronik kayak sejenis GoPay terus OVO gitu. Jadi kalau alat pembayaran itu mata uangnya, kemudian sistem pembayaran itu berarti sistem induknya yang memastikan bahwa pembayaran itu terjadi atau bisa terselesaikan. Kemudian lembaga yang memproses itu berarti lembaga yang memiliki sistem. Kemudian yang terakhir saluran pembayaran itu berarti metode pembayaran yang bisa kalian manfaatkan gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan? Apakah saya terlalu cepat? Enggak, Ustaz. Oke, kalau terlalu cepat, bilang ya. Baik, saya lanjut. Nah, di slide selanjutnya ini saya kasih gambaran kalian skema sistem pembayaran di Indonesia ya. Jadi sistem pembayaran itu ada yang bernilai tinggi sama bernilai rendah. Tadi kalau bernilai tinggi itu langsung dengan jumlah banyak. Nah, ini penyelesaiannya dilakukan oleh Bank Indonesia secara langsung melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang saya jelaskan tadi. Misal contohnya pemerintah mentransfer BLT ke daerah gitu. Kan itu nggak mungkin transfernya 100.000 gitu. Pasti kan langsung berapa M gitu. Nah, dengan nilai yang tinggi itu maka dibutuhkan sistem yang lebih transparan dan lebih cepat terselesaikan. Makanya di sini diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui BI RTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, kalau satunya lagi yaitu sistem yang dia digunakan untuk pembayaran dengan nilai kecil atau retail. Jadi kalau ngomong retail value itu berarti kalian ingat kalau beli di Indomaret itu kan belinya eceran gitu. Nah, kalau eceran itu berarti kan nilainya kecil-kecil gitu. Nah, ini ada dua, diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau diselenggarakan oleh selain Bank Indonesia. Nah, di sini kalau diselenggarakan oleh Bank Indonesia berarti sistemnya namanya SKNBI tadi, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia.
Kalau yang selain Bank Indonesia, ini ada 2 salurannya, yaitu APMK. APMK itu apa sih? APMK itu kepanjangan dari APMK itu kepanjangan dari alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, APMK itu alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, contohnya apa? Kartu kredit, kemudian kartu ATM ini kartu debit ya, dan lain-lain gitu. Ada e-money gitu. Atau uang elektronik. Nah, uang elektronik ini contohnya apa? Contohnya yang sehari-hari kalian gunakan kayak Gojek, apa namanya? GoPay, OVO, kemudian e-money yang kalian tap di tol itu, e-tol gitu ya, dan lain-lain. Ini contoh-contoh dari sistem pembayaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di slide selanjutnya, ini ada skema dari sistem pembayaran itu sendiri. Jadi gimana sih sistem berjalannya sistem pembayaran gitu. Jadi misal di sini kasusnya yang pertama yaitu BI Real Time Gross Settlement. Sorry, grossnya 1. Gross Settlement. Di slide sebelumnya tadi dijelaskan bahwa BI Real Time Gross Settlement ini digunakan untuk transaksi yang nilainya apa? Nilainya besar. Besar ya. Nah, berarti di sini ada bank pengirim, misal pemerintah ngirim uang, nyetor uang lewat Bank Mandiri. Kemudian Pemda Jatim dia nerimanya lewat Bank Jatim gitu. Jadi Bank Indonesia Bank pemerintah tadi nyetor uangnya dalam jumlah besar ke Bank Mandiri, kemudian di sini ditransfer nih. Nah, ditransfer karena jumlahnya besar, dia diselesaikan melalui sistem yang namanya BI Real Time Gross Settlement. Nah, transaksinya terjadi di sini, di sistem ini, akhirnya dari sini bank penerima menerima sejumlah uang yang senilai ditransfer oleh pemerintah tadi. Gitu. Kalau SKNBI, nah ini jumlahnya kecil-kecil. Misal Ivan transfer 100.000 gitu ke Akil. Nah, Ivan banknya BRI, kemudian Akil banknya Muamalat gitu. Karena cuma 100.000, makanya dia diselesaikan di SKNBI dan dia penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan transaksi lain karena di sini nggak real time gitu. Contoh lain, skema lain yaitu melalui alat pembayaran menggunakan kartu ya. Misal contoh tadi Dina pengen beli produk yang dijual oleh Nurma gitu. Misal Nurma ini jualan kerudung gitu. Jadi Dina banknya bank BCA.
Bank BCA, kemudian si Nurma banknya Bank BNI gitu. Harga kerudungnya 50.000 misal contohnya. Nah, karena ini banknya menggunakan satu sistem yaitu Mastercard, maka bank yang sejumlah uang yang dikirim oleh Dina tadi diselesaikan transaksinya melalui clearing atau penyelesaian transaksi di Mastercard, baru dapat tercatat di rekeningnya si Nurma sejumlah 50.000 gitu. Jadi kalau tadi bedanya, kalau sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia, misal tadi SKNBI ya, SKNBI karena ini kan sama-sama retail, sama-sama dengan nilai kecil. Kalau SKNBI ini biasanya digunakan hanya dalam negeri gitu. Kalau menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, misal contohnya tadi Mastercard gitu, dia bisa digunakan oleh bank-bank meskipun dia nggak bank di dalam negeri. Misal Dina ke Malaysia gitu, dan Dina punya ATM namanya ada logo Mastercard-nya, kemudian di sana bisa ambil duit juga karena sama jaringan Mastercard gitu, sama jaringan Mastercard. Dan yang mekanisme terakhir yaitu dengan berbasis uang elektronik. Nah, jadi misal siapa Aldo ya, Aldo membeli cupang gitu. Aldo membeli cupang ke Ava, harganya 50.000. Dia bayarnya pakai GoPay. Nah, berarti kan dari GoPay tadi nyeken QR code, kemudian dia dari QR code tadi diselesaikan di sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia, QRIS. QR code Indonesia Service, QR code Indonesia Standar. Nah, kemudian baru masuk ke pencatatannya di GoPay-nya Ava gitu. Loh, Ustadz, GoPay itu bisa dijadikan uang dah. Sorry, nggak kedengeran, Tan. GoPay itu bisa dijadikan uang. Bisa. Kalau sekarang sistemnya sekarang kan, kalau setahu saya kalau di GoPay itu bisa dicairkan langsung lewat bank BCA kayaknya. Setahu saya loh ya. Oke, saya lanjut dikit ya. Nanti soalnya ini kurang 2 menit. Nanti kalian masuk lagi sebentar, kemudian saya absen di akhir dan kalian nanti silakan mengerjakan tugas. Nah, peran sistem pembayaran itu apa aja sih? Yang pertama yaitu menjamin kelancaran pasar sebagai tempat terjadinya transaksi, kemudian adanya efisiensi ketika terjadi transaksi, jadi bayarnya lebih gampang gitu kan. Kemudian mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kalau uangnya beredar, maka masyarakat semua kalangan bisa menikmati uang. Ketika ada uang, berarti mereka bisa membeli apa yang mereka butuhkan dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi kalau konsumsi masyarakat naik, maka pertumbuhan ekonomi juga naik. Kemudian mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi